Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, selamat mendengarkan. Ya, mendengar apa yang dikatakan Mandala, Xiao Yan juga sedikit mengangkat alisnya. Dia juga mengerti bahwa jurang suci kuno memang merupakan kesempatan yang sangat langka, maka dia secara alami tidak akan melewatkannya. Bagaimanapun, dia mendapat banyak harta dari reruntuhan Dewa Naga. Jurang suci kuno ini berkali-kali lebih besar dari reruntuhan Dewa Naga. Mengenai cara memasuki jurang suci kuno, Xiao Yan tidak terlalu khawatir. Meskipun dia bukan keturunan kekuatan super tertentu seperti yang dipikirkan Mandala, dia dapat memerintahkan dewa tertinggi untuk memindahkannya, tetapi dia memiliki boneka A di tingkat penguasa surgawi sudah cukup untuk mengambil alih peran ini. Namun, satu-satunya masalah adalah dalam hal ini, dia tidak dapat membawa boneka penguasa surgawi ke dalam jurang suci kuno. Namun Mandala juga baru saja mengatakan bahwa hanya orang-orang di tingkat penguasa duniawi yang dapat memasukinya, dan dengan ini kekuatanku sendiri, aku pasti bisa mengamuk di antara para tertinggi bumi, jadi aku tidak perlu khawatir apapun. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang harus kamu perhatikan. Daya tolak dari jurang suci kuno sangatlah kuat. Lagi pula, ini juga merupakan titik persimpangan antara dunia seribu besar dan pihak luar. Oleh karena itu, ada banyak sekali turbulensi ruang dan waktu yang tersembunyi di dalamnya. Jika Anda tidak sengaja terlibat, jika Anda memasukinya, Anda mungkin akan dipindahkan ke wilayah suku jahat di luar wilayah tersebut, dan Anda akan mendapat masalah. Mandala tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan ekspresi serius. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengangguk, mengetahui betul bahwa suku-suku jahat di luar wilayah dan dunia itu seperti air dan api. Jika mereka benar-benar terlibat dalam wilayah orang lain, saya khawatir bahkan orang kuat di tingkat surgawi Supreme akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Meskipun dia memiliki banyak kartu truf, tapi dia tidak akan mencoba hal seperti ini yang jelas-jelas mencari kematian. Menurut informasi yang saya terima, jurang suci kuno akan muncul di dunia dalam beberapa bulan. Anda harus melakukan persiapan selama periode ini agar tidak terburu-buru. Mandala menyarankan, tempat itu bahkan tidak dekat dengan jurang besar. Yang tertinggi yang sempurna akan jatuh di tempat jika Anda tidak berhati-hati. Meskipun Anda tidak lemah, lebih baik berhati-hati. Petik 2. Saya mengerti. Xiao Yan menghela nafas panjang tidak melakukan lebih dari sekedar mengingatkannya. Selain bersiap dengan baik, dia juga mengisyaratkan hal lain. Karena dia akan pergi ke jurang suci kuno, dia harus menyelesaikan masalah yang ada terlebih dahulu akan lebih dari sekedar keuntungan. Sungguh, awalnya aku ingin bersenang-senang dengan mereka, tapi sekarang sepertinya kita harus menutup jaringnya terlebih dahulu. Xiao Yan menghela nafas, lalu berkata dengan acuh tak acuh, cobalah kalahkan semua orang ini dalam waktu setengah bulan. Segera, di bawah instruksi Xiao Yan, wilayah api tak berujung menyesuaikan jumlah pil yang terjual kembali ke tingkat normal. Langkah ini membuat keyakinan awal bahwa wilayah api tak berujung berada di akhir kekuatannya hanya berjuang untuk bertahan. Banyak pasukan yang hadir tidak bisa duduk diam. Kali ini, mereka tidak membutuhkan orang lain untuk memanggil mereka. Jangan khawatir, semuanya. Menurut spekulasi saya, semua yang ada di depan Anda hanyalah tipuan dari alam api tak berujung. Melihat orang-orang yang malu, Master dari Sekte Mitian tiba-tiba berkata, saya pikir ini seharusnya terjadi mereka. Yang terbaik sedang sekarat. Setelah beberapa hari, mereka harus memohon belas kasihan dari kita. Petik 2. Oh, mengapa kamu mengatakan ini? Para pemimpin dari banyak kekuatan tidak bisa tidak saling memandang mengapa. Apakah Anda masih memiliki kepercayaan diri seperti itu? Sejauh yang saya tahu, Kaisar Iblis dari alam api tak berujung adalah orang yang licik. Dia telah ditekan oleh kita begitu lama. Dia pasti akan menemukan cara lain. Jika Anda benar-benar mengikuti idenya, Anda akan masuk kekacauan. Itu benar-benar sia-sia dari semua upaya. Master Sekte Mitian melirik semua orang di lapangan, dan kemudian berkata perlahan, semakin sampai pada titik ini, semakin semua orang harus tenang, jika tidak, itu akan mudah. Petik 2. Tetapi penjualan ramuan di wilayah api tak berujung telah kembali normal, yang membuktikan bahwa mereka telah memecahkan masalah bahan obat. Seorang pemimpin kekuatan bertanya, Anda mengatakan ini triknya, tetapi faktanya ada di depan kita, bagaimana itu bisa salah? Pikirkan baik-baik semuanya.
Semua cara untuk membeli bahan obat di wilayah api tak berujung telah kita blokir. Kecuali dia memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu dari ketiadaan, bagaimana lagi dia bisa mempertahankan permintaan pil obat? Mi Tianmen pemilik pintu mencibir, selama Anda memahami hal ini, sisanya akan mudah dijelaskan. Meskipun mereka masih menjual pil secara normal, itu sebenarnya hanya gertakan membuat kita berpikir bahwa tindakannya telah gagal, sehingga melepaskan bahan obat, dan dia dapat mengambil kesempatan untuk membeli bahan obat. Kepala istana dari Istana King Yuan mengambil alih dan berkata, ini adalah strategi yang bagus. Tetapi ini adalah strategi yang bagus, sayang sekali kami telah melihatnya sejak lama. Petik 2. Ya, menurut informasi yang dikirimkan kembali oleh orang-orang kami, orang-orang dari wilayah api tak berujung masih keluar masuk berbagai toko obat secara teratur, dan mereka lebih sering daripada sebelumnya. Jika mereka benar-benar menyelesaikan masalah pengobatan, maka tidak perlu melakukan ini. Selesai. Pemimpin Sekte Ziyin juga mengutarakan pendapatnya. Mendengar para pemimpin kekuatan besar ini telah berbicara, yang lain merasa jauh lebih lega. Pada saat yang sama, mereka diam-diam senang bahwa orang-orang ini yang memimpin. Cara Kaisar Iblis, pada saat itu, sudah terlambat untuk menyesalinya. Jadi selanjutnya, kita tidak hanya tidak bisa bersantai dengan cara apapun, tetapi kita juga harus mengawasinya lebih dekat dari sebelumnya. Kita tidak boleh memberikan kesempatan pada wilayah api tak berujung. Semua bahan obat harus segera tersedia, mungkin. Kepala Sekte Mi Tian menampakkan wajahnya. Dia berkata dengan kejam, saya ingin melihat berapa lama orang-orang ini bisa bertahan. Saya harus mengatakan bahwa master dari Sekte Mi Tian memang sangat cakap dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Pikiran, pantas saja dia bisa mengukir dunia di wilayah selatan. Sayangnya, semua idenya didasarkan pada kesalahan. Xiao Yan mendengar bahwa dia telah melanjutkan penjualan normal. Setelah ramuan itu, kekuatan Sekte Mi Tian masih memonopoli bahan obat. Mereka tertegun sejenak, dan kemudian setelah berpikir dengan hati-hati sejenak, mereka mengerti apa yang mereka pikirkan. Sambil merasa lucu, mereka langsung mengatur cara selanjutnya. Jadi, setelah wilayah api tak berujung berpura-pura menjual ramuan selama beberapa hari, dia meluncurkan produk lain saat setrika masih panas. Ketika mata-mata yang ditempatkan di dekat wilayah api tak berujung mengirimkan kembali berita bahwa wilayah api tak berujung juga mulai menjual bahan obat, dan ketika jumlahnya begitu banyak, bahkan master dari Sekte Mi Tian pun memuntahkan seteguk darah. Pada titik ini, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa tidak ada kekurangan bahan obat di domain api tak berujung. Dengan kata lain, upaya mereka dalam beberapa bulan terakhir seperti badut, langkah Xiao Yan yang membiarkan wilayah api tak berujung menjual bahan obat, selain menamparkan wajah aliansi wilayah selatan, juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk memenangkan spiritual lainnya alkemis. Tahukah Anda wilayah selatan sangat luas, lebih dari 10 kali lebih besar dari benua Doki. Oleh karena itu, meskipun profesi alkemis spiritual jarang, namun sebenarnya dapat ditemukan dalam jumlah besar di sini. Ada banyak alkemis spiritual yang tidak membelot ke kekuatan lain. Mereka semua adalah kultivator biasa yang tetap netral. Mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini, tetapi mereka juga mengalami bencana yang tidak masuk akal, kelompok yang dimonopoli oleh aliansi wilayah selatan bahan yang biasa digunakan dalam pemurnian ramuan. Jika seorang alkemis spiritual ingin meningkatkan keterampilan alkimianya, dia harus terus menyempurnakan ramuan. Namun, perilaku aliansi wilayah selatan ini telah menyebabkan mereka tidak dapat menemukan obat yang saya inginkan. Pada saat ini, wilayah api tak berujung menjual bahan obat ini dengan harga asli, yang tentu saja mendapat banyak dukungan dari orang-orang netral ini. Selain itu, setelah periode penjualan ramuan ini, banyak orang mengetahui bahwa ada level Grandmaster di dalamnya wilayah api tak berujung. Nama alkemis spiritual sudah cukup untuk menarik banyak alkemis spiritual. Terlebih lagi, Xiao Yan sebenarnya tidak ingin mengambil kesempatan ini untuk merekrut alkemis spiritual. Dia hanya perlu mencegah orang-orang netral ini jatuh ke aliansi selatan lewatkan kesempatan ini, tapi sebelum merekrut, mereka secara alami akan menyelidiki detail orang-orang ini untuk mencegah orang dari kekuatan lain menyelinap masuk dan mencuri resep. Untuk berjaga-jaga, Xiao Yan bahkan secara pribadi melakukan pencarian jiwa untuk mereka, dan setelah pencarian jiwa selesai, dia menghapus ingatan yang relevan. Di bawah pencarian semacam ini, yang bisa disebut jaring,
dia benar-benar berhasil mendapatkannya. Agen rahasia dari kekuatan lain muncul, dan orang-orang ini secara alami ditangani secara diam-diam olehnya. Selain itu, menjual bahan obat juga memiliki tujuan lain, yaitu memblokir sepenuhnya jalan terakhir aliansi wilayah selatan. Tahukah Anda, orang-orang itu telah mengumpulkan sejumlah besar bahan obat selama periode ini krisis di wilayah kebakaran tak berujung. Setelah itu, saya pasti akan menemukan cara untuk menjualnya secepat mungkin. Jika Xiao Yan tidak menjual bahan obat dengan harga aslinya, para alkemis spiritual yang sangat membutuhkan bahan obat pasti akan membeli kumpulan bahan obat ini dengan harga yang sangat tinggi, dan level ini tidak layak bagi mereka. Dalam hal ini, mungkin itu benar-benar akan memungkinkan mereka mendapatkan uang kembali. Tapi saat ini, ada pergerakan dari Endless Fire Territory yang menjual bahan obat dengan harga asli. Bahkan jika mereka menjual bahan obat, saya khawatir tidak ada yang akan membelinya harga pasar, tapi Xiao Yan yakin, orang-orang itu lebih memilih bangkrut daripada menjualnya dengan harga murah dengan cara ini. Terlebih lagi, Xiao Yan juga telah melakukan persiapan yang matang. Jika mereka benar-benar memilih untuk menjual dengan harga murah, maka dia juga akan menjual dengan harga murah. Pokoknya, bahan obat miliknya ini hampir nol harganya pergi, dia tidak akan merasa buruk. Tetapi jika orang-orang di aliansi selatan berani bermain seperti ini, mereka mungkin harus meminum angin barat laut secara kolektif dalam waktu singkat. Setelah memblokir jalan terakhir aliansi wilayah selatan, Xiao Yan juga memulai serangan balik skala penuh. Karena dia ingin memainkan perang bisnis, dia harus memainkannya dengan baik. Endless Fire Territory diluncurkan. Produk serupa, dan sebagian besar memiliki kualitas lebih baik daripada produk mereka. Sedangkan untuk produk berkualitas buruk, tidak masalah. Meskipun Xiao Yan tidak terlalu mahir dalam berbisnis, seperti kata pepatah, dia telah melihat babi berlarian meskipun dia belum pernah makan daging babi. Diskon dan cara istimewa lainnya yang sering digunakan para pedagang di bumi, baginya, tapi itu lumrah, dan sekarang hanya disalin apa adanya. Memang benar tidak mungkin mengetahui segala sesuatu di wilayah api tak berujung. Bahkan Xiao Yan memiliki hal-hal yang tidak dia kuasai. Namun, dia dapat menyerahkan hal-hal ini kepada orang lain, yang disebut sebagai outsourcing melakukannya sebelum merekrut orang-orang yang mahir dalam hal-hal ini. Sementara aliansi wilayah selatan bekerja keras untuk memutus sumber bahan obat domain api yang tak ada habisnya, mereka diam-diam merekrut orang, hanya untuk saat ini. Bahkan jika mereka tidak dapat menarik semua pasar, itu akan cukup untuk mengurangi volume penjualan di sisi berlawanan, yang bahkan lebih buruk lagi bagi aliansi wilayah selatan, yang sudah mempunyai masalah keuangan sendiri karena tingginya harga pembelian obat-obatan, bahan. Kekuatan besar baik-baik saja, meskipun mereka ditekan sampai kehabisan nafas, mereka masih bisa mendapat untung. Namun, orang-orang dari kekuatan kecil hampir menangis bisnis yang merugi ini. Supreme Spirit Liquid, uang sangat terbatas, dan mereka mengandalkan industri kecil ini untuk bertahan hidup. Tujuan Xiao Yan bukanlah kekuatan besar klan Mitian. Meskipun dia ingin menyingkirkan ketiga kekuatan besar ini sekaligus lebih dari siapapun, dia juga tahu betul bahwa kekuatan besar ini memiliki fondasi yang sangat dalam vitalitas mereka, tapi serangga Lipan sudah mati tapi tidak kaku. Tidak mudah untuk mengalahkan kekuatan ini secara langsung. Sudah bagus jika membuat mereka menderita kerugian besar. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan juga memiliki persaingan bisnis melawan kekuatan-kekuatan besar ini, dia tidak memaksakannya terlalu keras, memberi mereka perasaan bahwa mereka masih dapat menghidupi diri mereka sendiri meskipun ada lawan yang sengit. Xiao Yan langsung mengikuti standar membuat pihak lain bangkrut. Langkahnya bisa dikatakan sebagai contoh standar membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Bagaimanapun, wilayah api tak berujung mereka selalu kekurangan kesempatan untuk membangun kekuatannya. Meskipun Xiao Yan tidak benar-benar menyerang kekuatan tertentu, adegannya masuk di depannya membuat kekuatan lain enggan. Jika Anda tidak memikirkannya, apa konsekuensi dari mengambil tindakan terhadap wilayah api tak berujung? Selain itu, ini juga merupakan rencana yang jelas untuk bercerai. Lagi pula, alasan mengapa mereka terjerumus ke dalam situasi ini adalah karena mereka bergabung dengan beberapa kekuatan besar seperti klan Mitian dan yang lainnya. Mudah untuk mengatakannya, tetapi sekarang mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana mereka dapat menyelesaikan masalah mereka? Dengan cara ini, apalagi mereka tidak bisa bertahan dalam krisis ini, kalaupun bisa, hubungan kedua pihak pasti tidak akan bisa dipisahkan, atau bahkan sampai saling bermusuhan.
Saat ini, Xiao Yan mengulurkan tangan membantu pada waktu yang tepat. Tentu saja, dia tidak akan berbaik hati menyelesaikan masalah mereka, jadi syarat yang dia usulkan adalah aneksasi langsung menyerah. Tapi sekarang, di bawah serangan bisnis Xiao Yan, dia terpaksa sampai pada titik di mana dia hampir mengemis di jalanan. Jadi setelah beberapa negosiasi, dia akhirnya bergabung dengan pasukan wilayah api tak berujung. Setelah benua Seng Yuan menyerap kekuatan ini, kekuatan di wilayah api tak berujung juga berkembang beberapa kali lipat. Bagaimanapun, sebagian besar kekuatan di wilayah selatan dianeksasi oleh Xiao Yan, meskipun jumlah anggotanya tinggi, wilayah api tak berujung tidak menolak semua pendatang, dan setelah serangkaian peninjauan yang sangat ketat, hanya beberapa orang yang lolos yang dipertahankan. Adapun para penguasa pasukan, Xiao Yan secara pribadi meninggalkan tanda kutukannya sendiri pada mereka. Tentu saja, para penguasa pasukan agak menolak metode ini, tetapi mereka juga tahu bahwa situasi saat ini memaksa mereka untuk melakukannya. Kepalamu, siapa yang akan membiarkanmu ditipu oleh klan Mitian untuk bergabung dengan apa yang disebut aliansi wilayah selatan? Sekarang saya tidak bisa menyalahkan orang lain karena berakhir seperti ini. Dengan cara ini, mereka juga akan mengatur bawahan aslinya dengan lebih ketat untuk mencegah mereka melakukan kesalahan dan merugikan diri mereka sendiri. Sementara kekuatan wilayah api tak berujung secara bertahap berkembang, Xiao Yan, sebagai satu-satunya pemilik raksasa ini, diam-diam meninggalkan benua Tianluo sebelum pergi. Selain meninggalkan beberapa barang untuk Mandala dan lainnya, dia juga mengirim seseorang untuk mengantarkan surat untuk kekuatan besar di klan Mitian. Konon, setelah menerima surat tersebut, para pahlawan yang masih terkenal di wilayah selatan itu mau tidak mau memuntahkan seteguk darah, lalu langsung pingsan. Isi surat itu sebenarnya bukan apa-apa, hanya Xiao Yan memberitahu mereka kebenaran tentang toko obat. Tentu saja, jika seperti ini, mustahil membuat orang-orang ini muntah darah. Alasan sebenarnya yang membuat orang-orang ini muntah darah adalah karena Xiao Yan telah meracuni surat itu. Menurut perkiraan Xiao Yan, dia diracuni oleh dirinya sendiri, yang cukup bagi orang-orang ini untuk berbaring selama beberapa bulan. Itu juga cukup baginya untuk kembali dari jurang suci kuno di masa lalu. Mandala kini telah menembus ke tingkat atas. Yang tertinggi, ditambah hal-hal yang ditinggalkannya, lebih dari cukup untuk mendukung wilayah api tak berujung, dan Xiao Yan juga dapat pergi ke jurang suci kuno untuk mencari peluang bersama, ketenangan pikiran. Jurang suci kuno terletak di benua jurang suci di ujung barat dunia seribu besar. Awalnya merupakan dataran rendah, dan juga merupakan dataran rendah yang terhubung ke dunia seribu besar. Benua Holy Abyss adalah sebuah pesawat yang ditempati oleh ras alien jahat. Di zaman kuno, ras alien jahat menggunakannya sebagai simpul untuk melancarkan perang guna menyerang dunia. Meskipun serangan suku jahat di luar wilayah pada akhirnya berhasil dilawan, dunia juga membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Dalam perang kuno itu, kedua belah pihak kehilangan banyak orang kuat. Oleh karena itu, setiap kali jurang suci kuno muncul, selain orang-orang dari dunia seribu besar yang pergi berburu harta karun, orang-orang dari ras jahat di luar wilayah juga akan masuk melalui jalur luar angkasa tertentu untuk mencari warisan Kaisar Iblis. Justru karena inilah benua Holy Abyss menjadi titik pertemuan antara dunia seribu besar dan ras jahat di luar wilayah tersebut. Kapanpun Holy Abyss kuno muncul di dunia, pasti akan terjadi pertemuan serupa dengan ras jahat di luar wilayah dan terjadi kebakaran besar. Kedua belah pihak saling memakan korban, sehingga sebagian masyarakat menganggap tempat ini sebagai salah satu garda depan untuk melawan suku-suku jahat di luar wilayah. Benua Tianluo jauh dari benua suci jurang. Bahkan dengan kecepatan Xiao Yan, dia membutuhkan waktu beberapa bulan untuk sampai ke sana. Namun, dalam perjalanan, dia juga mengumpulkan banyak informasi tentang jurang suci kuno. Agar tidak sampai ke sana dia sampai di sana, dia berkeliaran seperti lalat tanpa kepala. Setelah tiba di sana, langkah pertama Xiao Yan adalah pergi ke istana Dakian cabang kota Seng Yuan untuk menerima perintah pembunuh iblis dan menjadi master pembunuh iblis. Perintah pembunuh iblis ini sama dengan pengalamannya sebelumnya sebagai hukum Jiuyu penegak hukum di klan Jiuyu. Perintah Jiuyu yang didapat saat menjadi anggota tim agak mirip. Selain sebagai simbol status, juga bisa ditukar dengan beberapa hal. Namun, mengingat besarnya istana Dakian, barang-barang yang dapat ditebus secara alami jauh lebih baik daripada barang-barang dari klan Jiuyu. Menurut pemahaman Xiao Yan, bahkan kekuatan magis yang tiada taraf dan benda suci yang tiada taraf dapat ditukar di istana Dakian.
Namun yang berbeda dengan Nine Nether Order adalah jika ingin menukarkan barang melalui Nine Nether Order hanya membutuhkan Supreme Spirit Liquid. Namun jika ingin menukarkan barang di Dakian Palace maka diperlukan Demon Killing Point, dan yang disebut poin pembunuh iblis point hanya dapat diperoleh dengan membunuh klan jahat di luar wilayah. Semakin tinggi level klan jahat yang dibunuh, semakin kaya poin pembunuh iblis yang diperoleh. Justru karena alasan inilah bahkan pada hari-hari ketika Jurang Suci kuno tidak dibuka, masih banyak pembunuh iblis yang ditempatkan di kota Jurang Suci untuk mengumpulkan lebih banyak poin pembunuh iblis. Tentu saja, Jurang Suci ini di sana ada toko lain di kota yang menjual barang secara normal dan masih menggunakan cairan spiritual tertinggi sebagai mata uang transaksinya. Oleh karena itu, Xiao Yan berjalan-jalan ke sini terlebih dahulu untuk melihat apakah dia dapat menemukan sesuatu yang bagus. Yang mengejutkan Xiao Yan adalah beberapa kekuatan magis super dan benda suci tingkat tinggi dapat dijual di sini. Namun jika Anda ingin membeli barang-barang tersebut, Anda tidak harus mampu membeli cairan spiritual tertinggi, tetapi Anda membutuhkan cairan roh spiritual. Setelah mengetahui hal ini, Xiao Yan mau tidak mau mendecakkan lidahnya secara diam-diam. Anda tahu, dia telah mengumpulkan banyak cairan spiritual selama periode ini selain budidayanya sendiri dan apa yang dia tinggalkan ke Mandala, dia memilikinya 50 buah cairan spiritual di tubuhnya. Dengan kekayaan seperti itu, dia bisa dikatakan sebagai dewa terkaya di wilayah selatan, namun di sini dia hanya mampu memiliki kekuatan magis super, yang membuatnya sedikit terkejut. Saya pikir saya adalah seorang taipan kecil di dunia, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya masih menjadi orang miskin. Namun segera, Xiao Yan menyesuaikan mentalitasnya dan mulai memikirkan hal-hal baik apa yang bisa dia dapatkan sebagai imbalannya, kekayaan keluarga saat ini. Meskipun yang serupa juga membuatnya bersemangat, dia sudah memiliki dua kekuatan magis teratas, seni menaklukkan setan mengaum naga dan versi lengkap dari tinju setan pengorbanan, dan sekarang roh dari batu leluhur juga telah mulai memperbaiki versi sutra setan hati tertinggi yang tidak lengkap. Sedangkan untuk benda suci dan sejenisnya, dia masih memiliki batu suci penempa senjata bermutu tinggi di tangannya. Dia baru bisa memperkuat senjata suci itu ketika dia kembali. Selain itu, dia juga memiliki pedang panjang yang disita dari Long Nixian, jadi pedang panjang juga merupakan benda suci yang tiada taraf. Di level tertinggi bumi, cukup untuk membunuh sesuka hati. Terlebih lagi, Xiao Yan sudah lama terbiasa menggunakan penguasa Xuanzong dan terlalu malas untuk berganti ke senjata lain. Jadi setelah berpikir panjang, Xiao Yan memutuskan untuk mengubah beberapa diagram formasi dan formula pil. Inilah yang paling dia kekurangan saat ini, dan itu juga cara terbaik untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat sudah bisa mengatur yang tingkat tinggi. Mengenai arai spiritual tingkat Grandmaster, jika dia ingin sepenuhnya mengubah langkah penguburan teratai iblisnya, dia harus merujuk ke lebih banyak susunan spiritual. Selama transformasi Demon Urat Nine Arts ini, dia juga menyadari beberapa kekurangan dari Demon Lotus Burial Step. Meskipun kekuatan formasi Demon Lotus telah ditingkatkan, dalam hal keterampilan tubuh, itu hanya pada level kekuatan magis minor sampai ketika bertarung dengan orang lain di masa depan. Jika Anda bertemu seseorang dengan kecepatan tinggi, Anda pasti akan dirugikan. Meskipun peningkatan sayap burung iblis dapat menutupi kekurangan ini, Xiao Yan tetap berharap untuk meningkatkan kecepatan langkah pemakaman teratai iblis sebanyak 1 tingkat. Dan tinggal di benua Seng Yuan, Xiao Yan juga menghabiskan sejumlah besar cairan spiritual tertinggi dan membeli banyak barang beberapa rasa sakit. 10 cairan roh ditukar dengan gulungan diagram formasi tingkat Grandmaster meskipun dia tidak dapat memaparkannya sepenuhnya karena kekuatannya, akan bermanfaat baginya untuk dapat memahami bagian dari diagram formasi tingkat ini. Sangat dangkal. Selama periode waktu berikutnya, setelah Xiao Yan menemukan tempat untuk menetap, dia langsung pergi ke makam langit dan memasuki keadaan pengasingan lagi. Baru setelah jurang suci kuno terbuka sepenuhnya, dia keluar dari langit makam, memanggil boneka yang dibuat oleh Long Nixian, dan membawanya ke jurang suci kuno. Dalam perjalanan, Xiao Yan juga bertemu dengan tim lain yang juga bergegas ke jurang suci kuno. Setelah melihatnya, tim tersebut semua menunjukkan keterkejutan. Bagaimanapun, jurang suci kuno sangat berbahaya, dan bahkan personel yang dikirim oleh beberapa ras kuno adalah mereka berangkat dalam kelompok. Jarang sekali orang seperti Xiao Yan masuk sendirian. Namun, Xiao Yan tidak punya pilihan. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak dapat menemukan siapapun yang bisa menjadi rekan satu tim.
Perjalanan ke jurang suci kuno pasti akan sangat berbahaya, apalagi yang tertinggi biasa. Jadi King Tan pasti tidak akan mempertimbangkannya. Kekuatan Mandala hampir tidak memenuhi standar, tapi dia ingin tinggal dan menjaga wilayah api tak berujung, jadi Xiao Yan tidak berniat membawanya bersamanya. Meskipun ada banyak tim yang merekrut anggota tim di kota Shengyuan, tidak peduli seberapa kuat tim tersebut, tidak ada banyak pemahaman diam-diam di antara mereka, dan Xiao Yan tidak akan memilih untuk menyerahkan punggungnya kepada Gang, dan dia juga punya banyak trik khusus yang sulit ditunjukkan kepada orang lain, jadi sebaiknya dia bertindak sendiri. Kota Shengyuan sebenarnya cukup jauh dari lokasi jurang suci kuno. Bahkan dengan Long Nixian yang memimpinnya, masih membutuhkan banyak waktu untuk mendekatinya, dan Xiao Yan juga dapat merasakan kekuatan jurang suci dari dekat jangkauannya. Betapa buruknya lingkungan benua abis, dan lingkungan di dalam Holy Abyss kuno pasti lebih menakutkan dari ini. Di bawah pengawalan Long Nixian, Xiao Yan juga berhasil melewati badai ruang dan waktu semacam ini. Badai ruang dan waktu semacam ini jauh lebih menakutkan daripada yang dia temui saat dia melakukan perjalanan ke benua Tianxuan ketiadaan saat itu juga. Oleh karena itu, bahkan Xiao Yan, yang selalu menjadi seniman yang berani, tidak bermaksud untuk menyerap kekuatannya seperti sebelumnya, tetapi memilih metode yang sama seperti orang lain. Begitu dia memasuki jurang suci kuno, Xiao Yan merasakan rasa penindasan yang sangat kuat. Rasa penindasan ini bukan disebabkan oleh jurang suci kuno itu sendiri, tetapi disebabkan oleh sisa aura tertinggi surgawi yang telah jatuh di sini. Pantas saja istana dakian kota Shengyuan berulang kali menekankan bahwa mereka yang tidak sekuat Earth Supreme tidak boleh pamer. Jika mereka adalah Supremes biasa, saya khawatir sisa rasa penindasan ini cukup untuk menggiling mereka menjadi daging cincang. Tentu saja, meskipun rasa penindasan ini kuat, itu tidak akan mempengaruhi Xiao Yan. Bagaimanapun, dia adalah orang yang melompat-lompat dengan penguasa Xuanzong di punggungnya setiap hari. Berat penguasa Xuanzong cukup untuk membunuh seseorang di tempat. Setelah menjadi yang tertinggi, setelah beradaptasi dengan medan kekuatan mengerikan yang dibawanya, penindasan terhadap jurang suci kuno tidak berarti apa-apa baginya. Satu-satunya masalah adalah karena kebutuhan untuk melawan penindasan semacam ini, energi spiritual yang dikonsumsi di sini jauh lebih cepat daripada di dunia luar. Namun, masalah ini tidak berarti apa-apa bagi Xiao Yan masih di alam tertinggi Dzogchen, namun penyimpanan kekuatan spiritualnya tidak kalah dengan yang tertinggi di surga, belum lagi dia juga telah menyiapkan banyak pil dan cairan spiritual tertinggi untuk memulihkan kekuatan spiritual. Namun, selain rasa tertekan itu, Xiao Yan juga merasakan hawa dingin yang dengan cepat mengikis tubuhnya. Dengan munculnya rasa dingin itu, bahkan kekuatan spiritual di tubuhnya menjadi sedikit tidak teratur, namun segera kekuatan spiritual yang kacau itu dengan cepat menjadi stabil. Setelah menyadari adanya rasa dingin ini, Xiao Yan pun berusaha mengusirnya, namun itu seperti belatung yang menempel di tulang yang melilit tubuh Xiao Yan, namun ia tidak bisa mengusirnya, tapi untungnya, rasa dingin yang aneh ini sepertinya tidak membahayakan Xiao Yan, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Ini seharusnya ditinggalkan oleh Kaisar Iblis yang jatuh dari suku jahat di luar wilayah, kan? Xiao Yan tidak bisa tidak menebak, karena setelah kematian penguasa surgawi di dunia mereka yang luas, aura yang tersisa masih dapat membentuk ini aura yang bahkan penguasa duniawi pun merasakan tekanan yang besar. Jika ada rasa tertekan, maka pasti ada hal serupa setelah jatuhnya Kaisar Iblis. Untungnya, meski hal ini agak mengganggu, sepertinya saat ini tidak membahayakan Xiao Yan. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak bisa mengusirnya sepenuhnya, jadi dia hanya bisa membiarkan aura ini tetap ada. Bagaimanapun, di dalam tubuhnya, dia masih memiliki begitu banyak artefak surgawi dan duniawi di tubuhnya, dan dia benar-benar tidak percaya apa yang bisa dilakukan benda ini padanya. Hanya saja kali ini, Xiao Yan berpikir salah. Udara dingin di tubuhnya memang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Surgawi, tapi bukan Kaisar Iblis jenis yang jatuh di jurang suci kuno ini dan menderita sedikit kerugian. Meskipun Kaisar Iblis Surgawi Suci tidak dapat secara pribadi datang dan membunuh Xiao Yan dari jarak sejauh itu, dia mampu meninggalkan tanda tersembunyi di tubuh Xiao Yan. Tanda ini bahkan sebanding dengan kekuatan jiwa Xiao Yan dari Tuhan Yang Maha Esa. Formasi spiritual tingkat Grand Master Suci di kota Shengyuan tidak dipindai, apalagi dia. Bagaimanapun, tingkat budidaya Kaisar Iblis Surgawi Suci bahkan lebih kuat daripada beberapa Saint Grand Master. Baru setelah kami tiba di jurang suci kuno,
tanda ini diaktifkan sepenuhnya, dan memang tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Namun, itu akan mengungkap lokasi Xiaoyan kepada ras jahat ekstrateritorial lainnya di jurang suci kuno, selama itu sesuai keinginan mereka. Anda dapat mengikuti tanda ini untuk menemukan Xiaoyan. Oleh karena itu, meskipun Xiaoyan baru saja tiba di jurang suci kuno, suku alien jahat yang bersembunyi di sini telah menyadari keberadaan Xiaoyan. Meskipun mereka tidak tahu mengapa tertinggi bumi memiliki tanda yang ditetapkan oleh Kaisar Iblis Surga Suci sendiri, suku-suku jahat ekstrateritorial ini tahu betul bahwa alasan Kaisar Iblis Surga Suci menetapkan tanda itu pasti untuk membuat mereka memperhatikan hal ini, kawan. Biarkan mereka mengeksekusi manusia ini. Jika mereka bisa mencapai ini, mereka pasti akan mendapatkan bantuannya, bahkan mencapai langit dalam satu langkah bukanlah suatu kemewahan. Xiaoyan tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini, tetapi jika dia benar-benar mengetahuinya, dia akan merasa sangat bahagia. Hah? Xiaoyan melirik ke lingkungan sekitar, lalu mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti kompas dari penyimpanan senjata spiritual yang dibawanya garis-garis kilau putih pucat muncul dari kompas. Saat Xiaoyan menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam kompas, seberkas cahaya lembut keluar darinya, dan akhirnya menyapu ke arah tertentu. Xiaoyan juga segera berdiri dan menuju ke arah kompas itu. Terbang dengan cepat. Jauh sebelum memasuki jurang suci kuno, Xiaoyan telah mengumpulkan banyak informasi tentang makhluk tertinggi dari jurang suci kuno yang telah jatuh. Tentu saja, dia juga merencanakan tujuan utama perjalanan ke jurang suci ini, jurang suci kuno. Meskipun dia bertekad untuk memperjuangkan kekuatan magis Yuan yang tiada taraf, dia harus melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Sebelum itu, dia harus menemukan cara untuk menemukan apa yang dia butuhkan. Dia membeli kompas ini dari orang yang dapat diandalkan dengan harga mahal. Ini adalah jenis benda suci pendeteksi. Meskipun hanya benda suci tingkat rendah, ia dapat mendeteksi sisa-sisa orang tua di Tianzhen, itulah yang dikatakan orang yang menjualnya. Xiaoyan sendiri tidak yakin apakah itu benar-benar memiliki fungsi ini. Saat ini, dia hanya lebih memilih untuk percaya bahwa ia memilikinya daripada tidak memilikinya. Orang tua dari formasi surgawi secara alami adalah orang kuat surgawi tertinggi yang jatuh di jurang suci kuno. Meskipun kekuatannya hanya pada tingkat tertinggi surgawi tingkat spiritual, pencapaiannya dalam formasi spiritual cukup menakutkan, bahkan sebanding dengan itu, dari tingkat suci. Tingkat penguasa surgawi, formasi spiritual di luar kota Seng Yuan diatur olehnya, dan Xiaoyan menyadari kekuatannya ketika dia masuk. Jika dia berhasil mendapatkan warisan dari lelaki tua Tianzhen ini, maka dia tidak perlu khawatir tentang masalah diagram susunan yang tidak mencukupi di masa depan. Warisan yang ditinggalkan oleh seorang guru suci akan cukup untuk memberi manfaat baginya tanpa henti. Xiaoyan tidak menemukan orang lain. Salah satu alasan untuk bekerja sama, bagaimanapun juga, warisan semacam ini hanya baik untuk master formasi spiritual, dan tidak ada gunanya bagi orang biasa. Setelah tim kooperatif mendapatkan manfaatnya, mereka harus membagikan manfaatnya. Orang-orang yang licik seperti rubah itu tentu saja tidak bisa menghabiskan begitu banyak upaya untuk menemukan peninggalan Tuhan Yang Maha Esa di mana mereka tidak bisa mendapatkan seteguk pun. Namun, ini juga menunjukkan bahwa selama Xiaoyan dapat menemukan reruntuhannya terlebih dahulu, persaingan tidak akan terlalu ketat. Mengikuti petunjuk kompas, Xiaoyan juga berjalan sendirian di jurang suci yang kejam ini. Dalam perjalanan, dia juga menghadapi cuaca yang aneh, tetapi Xiaoyan mengumpulkan informasi yang relevan sebelum memasuki jurang suci kuno, tetapi menemukan tempat untuk menghabiskan waktunya dengan aman. Iklim aneh ini disebabkan oleh kekuatan spiritual yang keluar setelah kematian Yang Maha Tinggi. Itu sangat berbahaya. Bahkan jika Yang Maha Sempurna terlibat di dalamnya, mungkin akan sulit baginya untuk melarikan diri secara utuh. Kekuatan penghancur yang mengerikan ini tidak membuat Xiaoyan memiliki pemikiran lain, jadi dia mencoba mengumpulkan beberapa di antaranya dan menyimpannya untuk nanti untuk melihat apakah mereka dapat diintegrasikan ke dalam kekuatan spiritual. Saat di jalan, saya bertemu dengan beberapa tim yang juga sedang mencari harta karun, dan ada juga tim yang bagus di antara mereka. Melihat Xiaoyan lemah, mereka mencoba membunuhnya untuk merebut harta karun tersebut. Tim tanpa kompromi. Monster yang menolak menyerah tidak hanya gagal berhasil, tetapi semuanya dibunuh oleh Xiaoyan. Tentu saja, hal-hal baik yang mereka peroleh sebelumnya juga diperoleh oleh Xiaoyan. Adapun tim lain, mereka lebih berhati-hati. Meskipun mereka memiliki pemikiran yang sama,
mereka akhirnya ditekan oleh alasan. Mereka tahu betul bahwa mereka yang berani memasuki jurang suci kuno sendirian adalah orang bodoh atau sangat tidak tahu apa-apa tentang kekuatan mereka sendiri. Berapa banyak orang yang memiliki kepercayaan diri dan dapat berkultivasi hingga tingkat tertinggi di dunia yang bodoh. Oleh karena itu, tim-tim tersebut tidak bertukar tembakan dengan Xiao Yan, dan Xiao Yan tidak tertarik untuk berurusan dengan mereka. Kedua belah pihak menempuh jalannya masing-masing, dan tidak ada yang memperhatikan satu sama lain. Setelah beberapa hari mencari, Xiao Yan akhirnya sampai suatu tempat di bawah bimbingan kompas. Di padang pasir, ketika dia melihat pasir kuning luas di depannya, dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk menghancurkan kompas yang mempesona di tangannya hingga berkeping-keping di tempat. Tempat sialan ini sepertinya tidak ada reruntuhannya. Mungkinkah aku telah tertipu? Tepat ketika Xiao Yan mau tidak mau ingin menghancurkan kompas di tangannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan kondisinya saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan segera menjalankan sutra setan hati tertinggi dan memasuki kondisi batin iblis. Karena perbaikan roh batu leluhur, sutra setan hati tertinggi juga telah diperbaiki sepenuhnya, sehingga keadaan iblis batinnya dapat dimainkan sepenuhnya. Meskipun dia belum menguasai sutra setan hati tertinggi yang baru saja dia selesaikan, dia juga telah mencapai tingkat kedua, yang disebut keadaan setan hati besar. Dengan keadaan ini, dia tidak hanya bisa menenangkan pikiran lebih kuat, dan persepsinya dapat ditingkatkan beberapa kali dalam keadaan ini. Jika persepsi jiwa Xiao Yan sebelumnya sebanding dengan yang tertinggi surgawi, dalam keadaan iblis batiniah yang besar ini, persepsi jiwanya mungkin lebih dari yang dimiliki oleh yang tertinggi surgawi tingkat spiritual tertentu. Xiao Yan sudah menyadari lingkungan sekitarnya menjadi suatu masalah. Jika tidak, dengan karakterku sendiri, aku tidak akan secara langsung merasakan sifat lekas marah seperti itu, dan bahkan hampir secara impulsif melampiaskannya. Setelah memasuki keadaan iblis batin, aku dapat melihat petunjuk di sekitarku dalam sekejap. Alasan mengapa ada banyak bencana alam yang mengerikan di jurang suci kuno, seperti angin yang mengubah roh, salju jiwa yang membeku, dan guntur yang menghancurkan. Bencana alam ini pada dasarnya diubah oleh kekuatan spiritual yang maha tinggi setelahnya, kematiannya, karena atribut kekuatan spiritualnya berbeda. Oleh karena itu, bencana alam yang berkembang juga berbeda, tetapi gurun di depan kita berbeda. Meskipun gurun ini terlihat sangat mirip dengan bencana alam, Xiao Yan dapat merasakan bahwa fluktuasi di sekitarnya tidak memiliki aura khusus yang dibawa oleh penguasa surgawi. Xiao Yan dengan berani menebak bahwa gurun di depannya mungkin adalah formasi spiritual, dan levelnya tidak rendah. Jika tidak, Xiao Yan tidak akan merasa begitu kesal sekarang. Namun, meskipun Xiao Yan melihat bahwa ini adalah formasi spiritual, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Meskipun dia sekarang dapat mengatur formasi spiritual tingkat Grandmaster tingkat tinggi, dalam hal formasi spiritual, dia hanya setengah beku. Ada banyak hal tentang formasi spiritual. Ia hanya mengetahui sedikit tentang formasi, dan bahkan dapat dikatakan bahwa formasi spiritual yang ia susun benar-benar berbeda dengan sistem formasi spiritual yang ada di dunia seribu besar. Hal ini juga mengarah pada fakta bahwa, meskipun dia dapat mengatur formasi spiritual melalui diagram formasi Great Thousand World, jika dia benar-benar diizinkan untuk menghancurkan formasi tersebut, dia tidak punya pilihan selain berdiri di sana dengan tercengang jika dia menemukan beberapa formasi spiritual biasa tingkat rendah, tetapi jika dia menemukan beberapa formasi spiritual tingkat tinggi, tidak akan ada yang bisa dia lakukan. Jadi Xiao Yan He langsung menyerah untuk menghancurkan formasi tersebut melalui cara formasi spiritual normal. Faktanya, jika Anda adalah seorang master formasi spiritual ortodoks di sini, terutama seorang master formasi spiritual yang dapat berlatih hingga tingkat Grandmaster tingkat tinggi, Anda dapat mencoba formasi spiritual semacam ini. Gunakan keadaan, mata pikiran, untuk mengetahui titik lemah dari susunan spiritual ini, dan kemudian gunakan metode lain untuk melihat apakah Anda dapat memecahkan susunan spiritual ini. Namun, Xiao Yan hanyalah seorang guru formasi spiritual setengah hati yang telah menjadi biksu dalam perjalanannya. Dia bahkan tidak mengetahui apa yang disebut keadaan, mata pikiran, keadaan mata, dan keadaan, bentukan hati, apalagi menggunakannya untuk memecahkan bentukan spiritual. Namun, ia memiliki cara lain untuk mematahkan bentukan spiritual tersebut. Aku melihatnya duduk bersila di atas pasir kuning yang luas. Jejak tangannya berubah dengan cepat,
dan kemudian aku melihat bayangan berukuran 10.000 kaki tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan. Itu adalah langit yang diperoleh Xiaoyan di benua Douqi. Keterampilan bertarung jiwa tingkat Huang Kuan Tianurat. Di benua Douqi, sangat sedikit orang yang dapat menahan kekuatan keterampilan bertarung tingkat surga ini. Namun, dengan peningkatan kekuatan, sulit untuk keterampilan bertarung tingkat surga tingkat lanjut yang dapat menyapu banyak orang kuat di benua Douqi untuk digunakan. Bagaimanapun, keterampilan bertarung tingkat surga hanya setara dengan yang ilahi seni di dunia, level ini, bahkan pertarungan di level trilema kecil tertinggi pun sedikit kurang memuaskan, apalagi alam tertinggi. Oleh karena itu, setelah tiba di dunia 1000 besar, Xiaoyan belum menggunakan keterampilan bertarung tingkat surga ini banyak. Tentu saja, meskipun skill bertarung ini tidak cocok untuk digunakan dalam pertarungan karena kekuatannya, namun tetap bisa berguna pada saat-saat tertentu. Misalnya, saat ini, saat bayangan jiwa muncul, gelombang jiwa yang menakutkan juga muncul, sepertinya mengusir rasa penindasan yang unik di sekitarnya. Ini jelas bukan karena seberapa kuat keterampilan bertarung Huang Kuan Tianurat, tetapi karena kekuatan jiwa Xiaoyan terlalu kuat. Saat cetakan tangan Xiaoyan berubah, hantu besar yang dibentuk oleh kekuatan jiwa juga dengan cepat dia membuka mulutnya dan melepaskan gelombang suara jiwa yang menakutkan yang menyebar ke segala arah. Gelombang suara jiwa menyebar dengan sangat cepat, tetapi menyebar puluhan ribu kaki dalam sekejap. Ini masih dibatasi oleh tekanan dari yang tertinggi surgawi, ruang di sekitarnya mulai bergetar sedikit. Pemandangan yang disentuh oleh kekuatan jiwa yang menyebar juga dimasukkan kembali ke dalam pikiran Xiaoyan. Di bawah deduksinya, medan gurun perlahan-lahan terbentuk, dan saat medan gurun menjadi semakin sempurna, samar-samar, tampak ada beberapa yang sangat pucat, titik cahaya putih terungkap, yang merupakan segel spiritual yang diperlukan untuk mengatur susunan spiritual. Sebagai seorang master formasi spiritual, meskipun ia hanya seorang master formasi spiritual yang setengah berpengalaman, Xiaoyan tahu betul bahwa setiap formasi spiritual memiliki titik lemahnya sendiri. Meskipun Xiaoyan tidak mengetahui di mana titik lemah tersebut, ia mengetahui bahwa formasi spiritual terdiri dari segel spiritual. Karena tidak ada titik lemah yang dapat ditemukan, hancurkan saja segel spiritual yang diperlukan untuk membentuk formasi spiritual. Namun, secara alami tidak mungkin untuk menghancurkan segel spiritual ini hanya dengan kekuatan Huang Kuan Tianwu. Bagaimanapun, benda ini selalu datang dari alam yang lebih rendah, dan Xiaoyan belum mengubahnya seperti Demon Fury Ninjue. Ini bukan untuk Xiaoyan sendiri. Kekuatan jiwanya terlalu kuat, dan tidak dapat memiliki momentum seperti itu. Bagaimana ia bisa menghancurkan formasi spiritual tingkat Grandmaster? Terlebih lagi, Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menghancurkan segel roh dengan begitu mudah. Jika begitu mudah untuk menghancurkan formasi spiritual tingkat master besar, maka master formasi spiritual dengan status ini tidak akan begitu ditakuti. Alasan mengapa dia menggunakan Huang Kuan Tianurat hanya untuk menemukan tempat di mana segel roh itu berada. Sama seperti kelelawar yang dapat memancarkan gelombang suara khusus untuk mendeteksi benda-benda di sekitarnya, Xiaoyan juga menggunakan prinsip yang sama untuk menggunakan gelombang suara jiwa untuk mendeteksinya, lokasi segel roh. Tidak hanya itu, ia juga dapat menganalisis bagian mana dari segel spiritual yang lebih rapuh berdasarkan informasi yang dikirimkan kembali, dan tempat-tempat rapuh tersebut kemungkinan besar menjadi kelemahan dari formasi spiritual tersebut. Oleh karena itu, ketika Xiaoyan membuka matanya lagi, dia telah menyimpulkan semua posisi lemah di dekatnya. Dia membentuk salib dengan tangannya, dan kemudian, badai api seperti gelombang turbulen berpusat di tubuhnya dan bergerak ke arah sekitarnya keluar dengan cepat. Momentum yang mencengangkan itu mungkin lebih menakutkan daripada beberapa bencana alam di jurang suci kuno. Ketika gelombang api menyebar, ruang di sekitarnya menjadi kusut seperti handuk yang digulung. Ketika segel spiritual di sepanjang jalan dihancurkan satu persatu, retakan di ruang itu menjadi semakin dalam, dan akhirnya dengan suara keras yang tajam, ruang bengkok itu benar-benar hancur seperti pecahan kaca. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan pun menghela nafas lega. Dia tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat kali ini. Jurus Firestorm yang dia gunakan sebelumnya adalah salah satu dari 9 kemampuan Demon Urat yang telah dia perkuat, 8 Desolations of Desolation. Setelah Xiaoyan berulang kali diperkuat, sekarang ia menjadi kekuatan super magis yang asli. Dengan jangkauan yang dapat dijangkau dan kekuatannya sendiri, sangatlah tepat untuk menghancurkan segel spiritual semacam ini.
Namun, Xiao Yan juga tahu bahwa segel spiritual ini dipasang oleh yang tertinggi surgawi. Dalam keadaan normal, tidak mungkin untuk menghancurkannya dengan mudah tinggi. Formasi spiritual Grandmaster tidak terlalu kuat, jadi dia diberi kesempatan seperti itu. Dan ketika ruang itu benar-benar hancur, semua yang ada di depannya kembali normal. Seperti yang dia duga, yang dia lihat di depannya bukanlah gurun, melainkan sebuah gua besar. Itu biasa saja. Bahkan jika orang masuk ke tempat ini, mereka mungkin tidak akan menyadari bahwa ada dunia lain di sini. Sepertinya benda ini layak dibeli. Xiao Yan melirik kompas di tangannya dan tidak bisa menahan senyumnya. Tempat ini sama sekali. Dia meletakkan kompasnya. Setelah bangun, saya melihat ke dalam gua dan melihat bahwa di ujung gua, ada sebuah platform batu yang terbuat dari batu biru, bola kristal transparan dan beberapa bola besi yang tampak berkarat. Bola besi berkarat itu seharusnya menjadi semacam formasi spiritual. Adapun bola kristal, saya kira itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh lelaki tua Tianzhen. Xiao Yan mengambil langkah maju dan hendak mengambil bola kristal itu, tapi dia memperhatikan bahwa ruang di sekitarnya tiba-tiba dan dengan cepat terdistorsi, dan kemudian, telapak tangan ramping muncul dari sana dan meraih bola kristal. Dari manapun tikus itu berasal, ia tahu cara menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya. Xiao Yan mendengus dingin, menyatukan jari-jarinya, menutupi ujung jari dengan api yang cemerlang, dan menusuk telapak tangan dengan keras saat keduanya bersentuhan. Gelombang kekuatan spiritual yang sangat menakutkan menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya terfragmentasi lagi, dan saat ruang tersebut terfragmentasi, sosok orang yang melakukan gerakan secara rahasia juga terungkap. Itu adalah wanita berkulit putih dengan sosok anggun. Dia tidak terlihat terlalu tua, dan penampilannya bisa dianggap menakjubkan. Namun, bagi Xiao Yan, siapapun yang berani mencuri barang-barangnya sudah menjadi mayat, tidak peduli seberapa bagusnya tampak dia. Kamu siapa itu? Klan Futu kuno, King Yanjing. Wanita berbaju putih berkata perlahan, dan pagoda seperti kristal muncul dari telapak tangannya, melepaskan aura yang sangat suci. Klan Buddha kuno. Mendengar nama ini, Xiao Yan juga sedikit mengernyit. Meskipun dia sudah lama tidak berada di dunia, dia masih memiliki beberapa keraguan tentang nama ini. Klan Buddha kuno yang saya dengar dikatakan sebagai salah satu dari 5 ras kuno di dunia. Kekuatan mereka lebih dari satu tingkat lebih kuat dari klan Roh Es akan muncul di sini. Saya tidak peduli siapa Anda. Tidak mudah bagi anggota klan untuk mencuri barang-barang saya. Petik 2. Hal ini sangat penting bagi saya. Jika Anda bersedia berpisah dengan saya akan memberikan kompensasi kepada Anda karenanya. King Yan diam-diam melirik warna hitam hangus di telapak tangannya. Dalam tabrakan singkat sebelumnya, dia sudah merasakan betapa sulitnya pria ini. Kalau tidak, dia tidak akan memilih untuk mengambil langkah mundur dan berurusan dengan pria ini lama-lama. Lalu, kenapa dia masih berbicara omong kosong padanya di sini? Apa yang kamu lakukan barusan sepertinya kamu tidak berusaha menebusnya. Terlebih lagi, aku juga tidak tertarik dengan kompensasimu. Pergilah. Xiao Yan berkata dengan dingin. Identitas orang lain adalah, belum lagi dia hanyalah anggota klan kuno Futu. Yah, dia bahkan menunjuk Kaisar Iblis Suci dan memarahinya, apalagi orang dari generasi yang sama. Kalau begitu, aku tersinggung. King Yanjing tidak tergerak oleh kata-kata Xiao Yan. Dia dengan lembut mengangkat tangan gioknya, dan cahaya tak berujung berkumpul di telapak tangannya, dan akhirnya berubah menjadi bola kristal. Saat menara kristal mengeras, ia melonjak ke langit, dan akhirnya membengkak dalam badai, berubah menjadi menara besar setinggi puluhan ribu kaki, menyelimuti Xiao Yan terlebih dahulu. Kemudian, puluhan ribu gelombang tiba-tiba meletus dari menara kristal. Cahaya keemasan, diikuti oleh puluhan ribu naga emas yang terjalin dengan api tiba-tiba keluar dari menara dan terjerat ke arah Xiao Yan, seolah-olah mereka sedang memurnikannya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Xiao Yan juga menjadi sedikit aneh. Cara membawa musuh ke dalam menara dan memurnikan mereka dengan api bukanlah hal yang asing baginya, karena dia pernah melakukan ini sebelumnya, namun dia tidak menyangka kali ini dia sebenarnya menjadi orang yang dimurnikan. Hal-hal yang benar-benar tidak dapat diprediksi. Api ini cukup kuat. Merasakan suhu yang meningkat tajam di sekitarnya, alis Xiao Yan sedikit terangkat secara alami dapat merasakan bahwa api emas ini sangat mendominasi. Jika itu adalah yang tertinggi biasa, mereka akan langsung dimurnikan tanpa cara khusus apapun. Tentu saja,
Suhu ini tidak berarti apa-apa bagi Xiao Yan. Meskipun Kaisar Yannya tidak sebaik api iblis suci dari Kaisar Iblis Surgawi Suci, tidak ada seorang pun di alam tertinggi di bumi yang dapat menahan api emas ini, tidak perlu dipikirkan lagi, dan Xiao Yan bahkan berpikir untuk menghirup api emas ini ke dalam tubuhnya untuk sekali lagi memperkuat kekuatan Kaisar Yan. Tangan penelan jiwa naga hitam. Melihat naga api emas yang mengancam, telapak tangan Xiao Yan juga berubah menjadi hitam pekat. Kemudian, kekuatan isap yang sangat aneh tiba-tiba meledak dari telapak tangannya, menarik semua orang yang bergegas di sekitarnya. Naga api emas langsung menyedotnya. Melihat pemandangan ini, King Yanjing, yang mengandalkan menara kristal untuk menekan Xiao Yan, juga memiliki ekspresi terkejut di matanya. Selama bertahun-tahun, dia mengandalkan menara pagoda untuk menyaring lawan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ada juga beberapa musuh, dia mampu menahan pembakaran api emas pagoda dan bahkan akhirnya keluar dari menara. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Xiao Yan yang bisa menyerap api secara bergantian. Pantas saja kamu memiliki sikap sombong seperti itu. Ternyata kamu punya beberapa kemampuan. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk menerobos penindasan menara Sein Budaku. Jejak tangan King Yanjing juga berubah dengan tenang, karena kamu mau untuk menghisap, kalau begitu aku akan menghisap semuanya untukmu. Tiba-tiba, api emas yang semula memenuhi pagoda berubah menjadi api kristal yang sangat mirip dengan badan menara. Di atasnya, Xiao Yan merasakan aura berbahaya. Jelas, api kristal ini lebih dari satu tingkat lebih kuat dari api emas sebelumnya. Terlebih lagi, ketika api kristal itu memenuhi tubuh Xiao Yan tiba-tiba merasakan kekuatan spiritual yang semula aktif di tubuhnya menjadi sunyi, tidak peduli bagaimana dia menggerakkannya. Itu seperti air yang tergenang, tanpa ada gerakan apapun, kekuatan spiritualnya tersegel. Hilangnya kekuatan spiritual juga menyebabkan tangan pemakan roh naga hitam tidak dapat melanjutkan. Telapak tangan Xiao Yan berubah kembali ke warna normal, dan kekuatan melahap juga menghilang. Tanpa kendali dari kekuatan melahap, kristal-kristal itu api juga menjadi lebih mengamuk, mencoba membakar tubuh Xiao Yan langsung menjadi ketiadaan. Jika itu adalah orang biasa, bahkan orang kuat di tingkat Dzogchen tertinggi bumi, setelah kekuatan spiritual disegel, ia masih berada di bawah belas kasihan orang lain suhu, tapi Xiao Yan berbeda. Meskipun fakta bahwa kekuatan spiritualnya disegel agak di luar dugaannya, dia tidak panik sama sekali, dia dengan cepat mulai memikirkan cara untuk memecahkan situasi. Apakah kamu pikir kamu bisa menyingkirkanku dengan menyegel kekuatan spiritualku? Kalau begitu kamu benar-benar meremehkanku. Melihat api kristal yang luar biasa, Xiao Yan juga perlahan menutup matanya, dan kemudian untuk sesaat, aura ganas yang bahkan bisa membuat orang terkuat di surga tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Hampir seketika, itu menyebar ke pagoda kristal yang masih memancarkan aura suci. Itu benar-benar terpengaruh dan berubah menjadi darah. Apa? Melihat perubahan di pagoda kristal, wajah King Yanjing juga berubah. Sejak pagodanya berevolusi menjadi menara Sein Buddha, ini adalah pertama kalinya dia tersedot ke dalamnya, tetapi menara Sein Buddha telah berubah dengan cepat membentuk segel tangannya dan memanggil lebih banyak api kristal untuk mencoba memurnikan Xiao Yan. Namun, api kristal yang menguasai segalanya tidak berpengaruh sama sekali pada aura jahat yang luar biasa itu. Pada saat ini, Xiao Yan, yang terjebak di menara Set Buddha, juga membuka matanya. Bahkan dalam keadaan iblis batiniahnya, matanya yang seharusnya gelap berubah menjadi merah, dan di dalam tubuhnya di atasnya, tak terhitung jumlahnya garis merah tua dengan cepat muncul, dan akhirnya berubah menjadi naga ilusi merah, berjalan mengelilingi Xiao Yan. Sejak Xiao Yan menerobos ke Earth Supreme, dia jarang bertarung dengan seluruh kekuatannya melawan orang kuat dengan level yang sama. Oleh karena itu, bahkan dia tidak tahu di mana batas kemampuannya. Sama seperti tubuh iblis Ember Void yang saat ini digunakan, pada saat ini dia mampu memadatkan 9.999 pola sihir dalam satu tarikan napas. Kuantitas seperti ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tubuh iblis kekosongan tanpa ember, tinju iblis 9 kesengsaraan. Xiao Yan mengepalkan kelima jarinya, dan pola iblis merah tua di seluruh langit dengan cepat berkumpul. Akhirnya, saat dia meninju, itu berubah menjadi bola raksasa sekitar 1000 kaki. Naga merah tua itu membubung ke langit dan menghantam menara raksasa yang dipenuhi api kristal. Akhirnya, dengan suara yang tajam, menara kristal itu hancur. Ketika Xiao Yan meninggalkan benua Tianluo,
dia masih berada di puncak kekuatan bumi tertinggi. Namun, setelah periode pelatihan ini, kekuatan spiritualnya masih berhasil menerobos di tingkat Dzogchen tertinggi. Jika bukan karena memasuki jurang suci kuno, dia seharusnya sudah mulai bersiap untuk menyerang alam tertinggi surgawi. Namun, hal yang paling kuat dari Xiao Yan sebenarnya bukanlah kekuatan spiritualnya. Bagi orang kuat biasa, kekuatan spiritual secara alami adalah hal yang vital, namun bagi Xiao Yan, setelah kehilangan kekuatan spiritualnya, ia masih dapat mengandalkan kekuatan jiwanya. Melawan musuh, meskipun kekuatan jiwanya tidak dapat berperan, tubuh fisiknya masih cukup untuk mengerahkan kekuatan bertarung yang kuat, seperti sekarang. Setelah melarikan diri dari jebakan, Xiao Yan tidak melancarkan serangan karena dia bisa merasakan bahwa meskipun dia melepaskan diri dari belenggu menara Sein Buddha, kekuatan spiritualnya masih dalam keadaan tersegel. Suku Buddha kuno ini layak untuk dimiliki salah satu dari 5 ras kuno di dunia. Pertama, kemampuan semacam ini memang sangat aneh. Tubuh api yang aneh. Meskipun kekuatan spiritualnya dalam keadaan tersegel, seni naga dan phoenix miliknya masih dapat digunakan. Oleh karena itu, Xiao Yan segera menggunakan seni naga dan phoenix untuk berubah menjadi tubuh api aneh iblis kecil itu, dan lalu mengaktifkannya lagi. Dian memurnikan semua kekuatan spiritual kristal yang telah menyerang tubuhnya, dan kemudian dia melepaskan keadaan tersegel. Jika tidak, meskipun dia masih memiliki banyak kartu tersembunyi, mungkin akan cukup sulit jika dia masih tidak dapat menggunakan kekuatan spiritualnya saat menghadapi lawan seperti itu. Kamu benar-benar bisa menerobos menara Buddha suciku. King Yanjing menatap Xiao Yan di depannya, ekspresinya sedikit berkedip, seolah dia dikejutkan oleh Xiao Yan, tetapi ketika Xiao Yan mengambil beberapa langkah ke depan, dia bisa merasakan ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat panas, dan cahaya merah yang luar biasa meledak. Segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul, dan akhirnya berubah menjadi ruang magma, menutupi Xiao Yan. Ekspresinya yang sepertinya terkejut oleh Xiao Yan barusan sebenarnya untuk mengulur waktu bagi dirinya sendiri untuk mengatur susunan spiritual, dan dari fluktuasi yang datang dari susunan spiritual, dapat dinilai bahwa kekuatan dari susunan spiritual ini pasti tinggi, tingkat 1. Itu adalah formasi spiritual tingkat master. Pantas saja dia akan merebut bola kristal tersebut. Di ruang magma, bayangan merah besar perlahan berdiri. Tubuhnya memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat hebat. Tidak hanya itu, pada tubuh bayangan merah raksasa ini, terjadi juga peningkatan suhu tinggi yang sangat mengerikan yang menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Xiao Yan menatap bayangan merah raksasa itu, dan sedikit mengernyit. Dia secara alami dapat mengetahui bahwa bayangan raksasa itu seharusnya terkondensasi dari formasi spiritual ini dari Dzogchen sama sekali, yang menunjukkan bahwa kekuatan susunan spiritual ini sangat kuat bahkan di antara susunan spiritual tingkat master tingkat tinggi. Namun, dengan tingkat formasi spiritual ini, masih agak tidak realistis untuk menjebak Xiao Yan, yang juga telah mencapai tingkat kekuatan tertinggi Dzogchen. Tepat ketika Xiao Yan hendak menerobos formasi spiritual ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia segera menunduk dan melihat bahwa tanah tempat dia semula tiba-tiba tertutup lapisan air hitam, dan tubuhnya jatuh ke dalam air hitam. Rasanya seperti jatuh ke dalam rawa. Dua formasi spiritual tingkat Grandmaster tingkat tinggi benar-benar sebuah mahakarya. Xiao Yan menghela nafas. Bahkan dia tidak menyangka bahwa King Yanjing benar-benar dapat mengatur pengaturan yang sama tanpa mengetahui formasi spiritual yang membentuk bayangan merah raksasa keluar, dan setidaknya mustahil baginya untuk membentuk dua formasi spiritual tingkat ini dalam waktu sesingkat itu. Pencapaianmu dalam bentukan spiritual memang sangat mengesankan, tapi lain kali, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk membentuk formasi spiritual apapun. Kalau begitu kita harus menunggu sampai kamu keluar dari situ. King Yanjing mendengus dingin. Salah satu dari dua formasi spiritualnya cukup kuat untuk membuat Dzogchen Supreme sakit kepala, belum lagi kali ini waktu yang sama. Dia percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat metode Xiao Yan, dia akan terjebak di dalamnya untuk waktu yang lama, dan jangka waktu ini akan cukup baginya untuk mengambil warisan lelaki tua Tianzhen. Bukankah kamu begitu percaya diri ketika kamu menggunakan menaramu untuk menekanku sebelumnya? Menurutku akan lebih mudah untuk menembus dua formasi spiritualmu daripada menaramu. Xiao Yan sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu dia dengan lembut menggenggam telapak tangannya, dan ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kemudian, tubuh Xiao Yan melewati distorsi ruang dan muncul tepat di depan King Yanjing.
Tidak peduli seberapa kuat susunan spiritualnya, ia selalu memiliki jangkauan, terutama susunan spiritual luar angkasa semacam ini. Selama ia meninggalkan jangkauan ini, tidak peduli seberapa kuat susunannya, itu tidak akan berguna. Pasti ada cara untuk membuat formasi spiritual menyelimuti lagi, tetapi seperti yang dikatakan Xiao Yan, dia tidak akan memberi Qing Yanjing kesempatan untuk mengontrol formasi spiritual lagi. Bagaimana orang ini melakukannya? Kali ini, bahkan Qing Yanjing, yang selalu tenang, mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan formasi tersebut memiliki fungsi memblokir ruang. Jika tidak, dia tidak akan yakin bahwa Xiao Yan tidak dapat menembus formasi spiritual, tetapi Xiao Yan mampu mengabaikan kunci ruang dan keluar dengan mudah. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Xiao Yan pernah mengambil buah asal naga Phoenix di benua Douqi dan memiliki fisik khusus naga Phoenix. Fisik khusus ini tidak hanya membuat tubuh Xiao Yan sangat kuat, tetapi juga memungkinkannya untuk menggunakannya. Kekuatan luar angkasa juga jauh lebih kuat dibandingkan para ahli di level yang sama. Terlebih lagi, Xiao Yan masih memiliki jimat leluhur luar angkasa yang dibawa dari benua Tianxuan di tangannya. Meskipun ia jarang menggunakan 9 jimat leluhur dalam pertempuran, penguasaannya terhadap jimat tersebut menjadi semakin terampil, bukan tidak mungkin bisa lepas dari belenggu dua formasi spiritual tingkat tinggi tersebut. Setelah melarikan diri dari dua formasi spiritual, Xiao Yan terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia melintas dan dengan cepat muncul di atas Qing Yanjing. Penguasa berat yang gelap segera muncul, dan di bawah gelombang Xiao Yan, menebas dengan keras ke arah bawah. Menghadapi serangan yang begitu dekat, Qing Yanjing segera menggunakan keterampilan fisiknya untuk menghindari pukulan berat itu. Kemudian pedang panjang yang tampak seperti terbuat dari kristal muncul di tangannya, menunjuk ke tenggorokan Xiao Yan jauh. Pedang kristal itu jelas merupakan benda suci yang sangat kuat. Jika terkena, bahkan dengan kekuatan fisik Xiao Yan, dia akan langsung terluka. Xiao Yan tidak akan cukup bodoh untuk melawan dengan serangan tubuhnya sendiri. Segera mengangkat tubuhnya dan menggunakannya sebagai perisai, menahan tusukan itu. Sementara tubuh cahaya tak berujung memblokir pedang kristal, Xiao Yan meninju tubuh Xuan Zongqi dengan backhand-nya, dan kekuatan yang kuat ditembakkan melalui tubuh penguasa, langsung Qing Yanjing, yang meluncurkan serangan itu, terguncang berulang kali. Namun, ketika Qing Yanjing dipukul mundur oleh kekuatan ini, dia dengan cepat mengayunkan pedang kristal. Tiba-tiba, bilah cahaya energi pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, menghadap Xiao Yan yang tercekik dari tempatnya berada. Pedang panjang kristal ini adalah benda suci yang benar-benar tak tertandingi. Ia dapat diaktifkan hanya dengan kekuatan spiritual, dan kekuatannya tidak kalah dengan beberapa kekuatan magis tertinggi melakukannya. Ini akan sangat menarik. Meskipun Qing Yanjing tidak dapat mengerahkan kekuatannya secara ekstrim karena kekuatannya sendiri, serangan yang dibentuk olehnya masih sangat kuat. Penguasa pengembara Liu He, merasakan badai energi pedang yang dapat membunuh makhluk tertinggi Dzogchen menjadi ketiadaan, Xiao Yan segera melambaikan penguasa Xuanzong, dan bayangan tebal penguasa dengan cepat membentuk jaring pertahanan seperti gelombang laut. Sosok Yan di dalamnya, tidak peduli bagaimana pedang cahaya Qi menyerang, tidak ada tanda-tanda patah. Ketika bilah cahaya energi pedang terakhir menghilang, Qi Ying yang awalnya digunakan untuk pertahanan tiba-tiba mengubah pertahanannya. Tampaknya ia meniru bilah cahaya energi pedang sebelumnya dan meraung ke arah Qing Yanjing. Qing Yanjing segera mengayunkan pedangnya dan dengan cepat menahan Sakukage yang datang, tapi segera, ketika dia menyadari bahwa dia bisa menghancurkan lebih dari selusin Shikyo dengan satu pukulan, dia segera menyadari ada yang tidak beres. Tidak. Ini adalah gerakan yang salah. Penguasa gelombang pemakan api. Qing Yanjing bisa bereaksi, pedang cahaya panas yang bisa membelah dunia tiba-tiba meledak dari langit. Tepat ketika pedang Daulite hendak mengenai Qing Yanjing, cahaya puluhan ribu kaki tiba-tiba meledak di tubuhnya, dan kemudian bayangan raksasa berukuran puluhan ribu kaki dengan cepat mengembun, menghalangi api dari Devouring Wave Ruler Dawn. Darkaya tertinggi, Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Karena mengesampingkan aturan langit dan bumi, dia tidak dapat mengembangkan Dharmakaya tertinggi saat bertarung dengan orang lain, dia juga akan dirugikan karena kekurangan tersebut suatu cara. Namun, Qing Yanjing, dewa seperti Qing Yanjing, tidak dapat mengembangkan Dharmakaya tertinggi. Kebanggaannya berbeda. Mereka tidak hanya dapat mengembangkan badan hukum tertinggi secara normal, tetapi badan hukum tertinggi yang mereka kembangkan dalam status mereka tidak akan pernah bisa menjadi lemah. Ketika yang satu naik dan yang lainnya naik,
kesenjangan di antara mereka semakin lebar. Badan Dharma tertinggi yang dipanggil oleh King Yanjing seperti kristal, memancarkan cahaya suci. Cahayanya mencapai sangat terang. Tidak hanya itu, badan Dharma tertinggi juga akan memberikan perasaan yang sangat aneh kepada orang-orang, seolah-olah dunia runtuh dan dunia runtuh dihancurkan, tubuh Dharma ini tidak akan dirusak dengan cara apapun. Tubuh cahaya tak berujung. Melihat sosok besar yang memancarkan cahaya tak berujung, wajah Xiao Yan menjadi sangat serius. Meskipun dia sudah lama berharap bahwa sebagai King Yanjing, dia akan mempraktikkan peringkat tubuh Dharma tertinggi, tetapi saya tidak menyangka bahwa apa yang dia kembangkan sebenarnya adalah 5 badan Dharma tertinggi di dunia. Tubuh cahaya tak berujung, seperti tubuh abadi-abadi, adalah salah satu dari 5 Dharmakaya asli yang tersisa dari zaman kuno. Kekuatan mereka tidak lebih tinggi atau lebih rendah, mereka hanya memiliki karakteristik yang berbeda dunia. Dharmakaya tertinggi yang paling kuat, meskipun King Yanjing hanyalah yang tertinggi Dzogchen sekarang, setelah itu ditampilkan, bahkan yang tertinggi surgawi yang sebenarnya tidak akan dapat melukainya sama sekali. Wajah King Yanjing tidak begitu tampan. Lagi pula, nama tubuh cahaya tak berujung terlalu keras. Setelah terekspos, dia akan terus-menerus mendapat masalah bahkan jika dia mendapat dukungan dari klan Buddha kuno adalah kartu truf terakhirnya, tapi dia masih jarang menunjukkannya ke publik. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan memaksanya keluar hari ini. Aku ingin melihat betapa kejamnya pertahanan tubuh Dharma tertinggimu. Jejak tangan Xiao Yan berubah dengan cepat. Tiba-tiba, kekuatan spiritual yang menyala-nyala mengembun di sekitar tubuh Xiao Yan, dan segera berubah menjadi naga merah besar dan gagak emas kuno tergantung di sampingnya, dia pada saat yang sama, dan akhirnya terbang cepat menuju King Yanjing. Kedua serangan kekuatan spiritual ini adalah 2 kekuatan magis besar yang dimiliki Xiao Yan saat ini, teknik neter pembakaran gagak emas dan teknik naga api penghancur dunia. Sekarang kekuatan Xiao Yan telah mencapai alam tertinggi Dzogchen, kekuasaan secara alami jauh lebih tirani daripada Lu Heng, pemimpin tertinggi. Menghadapi 2 serangan kuat Xiao Yan yang dapat dengan mudah melukai Dzogchen tertinggi, tangan King Yanjing diam-diam menutup bersama. Tiba-tiba, kekuatan cahaya yang tak ada habisnya berkumpul, dan akhirnya berada di tangannya. Sebuah penghalang cahaya tebal mengembun di depannya, menghalangi jalur naga merah dan gagak emas. Boom! Kedua serangan yang memancarkan kekuatan spiritual yang membara menghantam penghalang cahaya, tapi itu hanya membuat penghalang itu sedikit bergetar. Adegan ini juga mengejutkan Xiao Yan secara diam-diam lemah. Tanpa diduga, mereka tidak berpengaruh sama sekali. Seperti yang diharapkan dari Dharmakaya tertinggi dengan pertahanan terkuat di dunia, ini menarik. Kegagalan 2 kekuatan magis besar tidak membuat Xiao Yan mundur, terdengar auman naga yang keras. Suara itu tiba-tiba bergema dari tubuhnya, lalu pilar cahaya hitam legam meledak dari tubuhnya, dan akhirnya berubah menjadi naga hitam legam di belakangnya yang ukurannya tidak kalah dengan tubuh cahaya tak berujung. Naga raksasa itu bercokol di langit, menatap dingin pada tubuh Dharma besar yang memancarkan cahaya suci. Saat itu muncul, King Yanjing juga dapat menyadari bahwa cahaya pada tubuh cahaya tak berujung itu sepertinya telah memudar adegan itu. Perasaan ngeri muncul di dalam hatinya, benda apa yang sebenarnya dapat mempengaruhi tubuh cahaya yang tak ada habisnya. Roh dari 4 roh jahat, naga hitam bencana. Telapak tangannya dengan lembut mengulurkan tangan dan menangkap bayangan naga hitam di langit. Kemudian, lengannya tiba-tiba berubah menjadi warna hitam pekat pada saat ini, dan sisik tebal menutupi seluruh lengannya, membuatnya langsung berubah menjadi cakar naga yang tajam. Naga hitam akan menghancurkan dunia. Suara rendah bergema di langit seperti auman naga. Kemudian Xiao Yan mengepalkan tangan kanannya dan meledakkannya ke arah King Yanjing. Cakar naga hitam legam yang tajam, membawa kekuatan dahsyat yang sepertinya mampu menghancurkan seluruh dunia, meledak ke arah tubuh Dharma besar yang mekar dengan ribuan sinar cahaya. Melihat pemandangan ini, ekspresi King Yanjing tiba-tiba berubah, karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan semacam ini cukup untuk menyaingi kekuatan magis yang benar-benar tiada taraf. Roh naga hitam adalah yang paling kuat di antara 4 roh jahat. Justru karena itulah kondisi penggunaannya juga sangat keras, bukankah dia tidak bisa benar-benar menampilkannya? Hanya setelah dia menerobos ke bumi tertinggi, dia menemukan bahwa dia hampir tidak bisa menggunakan kekuatannya. Meskipun Xiao Yan belum pernah menghadapi pertempuran yang layak sebelumnya, kendalinya atas 4 roh jahat tidak mengendur. Bahkan ketika dia dalam pengasingan,
dia akan mengalokasikan waktu untuk mencoba kekuatan 4 roh jahat, dan Xiao Yan juga sangat luar biasa, kaget dengan kekuatannya. Meski baru pertama kali digunakan secara resmi hari ini, Xiao Yan yakin kekuatannya pasti bisa menembus pertahanan lawan. Menghadapi serangan Xiao Yan, wajah Qing Yanjing sangat serius. Di bawah serangan ini, dia benar-benar merasakan ancaman yang parah, jadi dia segera menyuntikkan kekuatan spiritual di tubuhnya ke dalam tubuh cahaya yang tak ada habisnya, membuat penghalang cahaya horizontal di depan mereka menjadi sedikit lebih kuat. Saat berikutnya, roh naga hitam membombardir dinding cahaya, dan ledakan mengerikan tiba-tiba bergema. Meskipun tubuh cahaya tak berujung adalah dharmakaya tertinggi dengan pertahanan terkuat di dunia, kekuatan Qing Yanjing sendiri tidak cukup untuk mengerahkan kekuatannya sepenuhnya, dan yang dia hadapi adalah pembunuhan 4 roh jahat jika terjadi tabrakan langsung. Dinding cahaya yang dipadatkan oleh badan cahaya tak berujung tidak mampu menahannya sepenuhnya. Namun, setelah menembus dinding cahaya, kekuatan hantu naga hitam juga habis. Meski begitu, sisa kekuatannya masih mengguncang tubuh cahaya tak berujung itu hingga ribuan kaki sebelum hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Tubuh baru saja berdiri kokoh, Qing Yanjing merasakan tubuh Dharma tertinggi tiba-tiba tenggelam sedikit, dan gerakannya menjadi jauh lebih lambat. Qing Yanjing dengan cepat melihat ke bawah dan melihat bahwa tanah di mana tubuh cahaya tak berujung berdiri tiba-tiba berubah menjadi rawa hitam. Penampilan ini agak mirip dengan susunan roh penjara air hitam yang dia gunakan untuk menjebak Xiao Yan sebelumnya. Tapi bedanya adalah ini efeknya jelas beberapa kali atau bahkan 10 kali lebih kuat dari formasi spiritualnya, jika tidak, mustahil untuk menjebak tubuh cahaya yang tak ada habisnya. Rawa hitam ini diaktifkan oleh hantu setan Xuanwu dari 4 roh jahat, seperti tubuh cahaya tak berujung. Hantu setan Xuanwu pandai bertahan, satu-satunya perbedaan adalah ia juga dapat berubah menjadi rawa dan menahan musuh. Di benua Douqi, Xiao Yan pernah mengandalkannya untuk menahan musuh yang puluhan kali lebih kuat dari dirinya. Sekarang saat kekuatannya meningkat, kekuatan yang dapat diberikan Guisa Xuanwu menjadi lebih kuat. Sementara tubuh Qing Yanjing ditahan oleh hantu Xuanwu, telapak tangan Xiao Yan digenggam dengan lembut, dan bayangan macan jahat jurang kegelapan muncul, menyebabkan aliran kekuatan spiritual di sekitarnya menjadi tidak normal. Qing Yanjing hendak menggunakan cara lain untuk membuat tubuh cahaya tak berujung melepaskan diri dari belenggu rawa hitam ini. Namun, gangguan kekuatan spiritual yang terjadi kemudian menyebabkan gerakan yang akan dia lakukan terhenti secara langsung, serangan balik dan suara teredam. Sebelum Qing Yanjing pulih, dia merasakan udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat panas. Kemudian, dia melihat makhluk burung dengan api hitam di sekujur tubuhnya melebarkan sayapnya dan bergegas menuju tubuh cahaya yang tak berujung burung di antara 4 roh jahat. Melihat Nether Demon berterbang ke arahnya, murid Qing Yanjing sedikit menyusut. Dia bahkan tidak peduli dengan masalah bahwa menggunakan kekuatan spiritualnya akan melukai dirinya sendiri ketika kekuatan spiritualnya tidak teratur. Tubuh cahaya melonjak dengan cahaya, dan akhirnya membentuk perisai cahaya, menutupi tubuhnya dan menghalangi Netherworld Sparrow yang mendekat. Ketika Nether Demon Bird mengenai perisai cahaya di permukaan tubuh cahaya yang tak berujung, tubuhnya dengan cepat hancur. Tepat ketika Qing Yanjing sedikit terkejut dengan ini, dia menemukan bahwa Nether Demon Bird api yang terbentuk setelah dipatahkan sebenarnya menempel topeng cahaya seperti belatung yang menempel pada tulang. Api hitam ini tampaknya memiliki kekuatan korosif yang aneh, sehingga topeng cahaya di permukaan tubuh cahaya yang tak berujung dengan cepat memudar. Namun, meski begitu, pertahanan tubuh cahaya tak berujung masih belum sepenuhnya rusak. Melihat ini, Qing Yanjing menghela nafas lega. Faktanya, tidak masalah meskipun pertahanannya dipatahkan, tubuhnya masih di sana, dia bisa melanjutkan. Mengatur tingkat pertahanan ini berarti bahkan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, dia bisa menjadi tak terkalahkan di sini hanya dengan mengandalkan pertahanan tubuh cahaya yang tak ada habisnya. Meskipun dia sekarang sedikit panik karena serangan Xiao Yan yang terus-menerus, selama dia pulih, dia dapat menggunakan beberapa kekuatan magis tertinggi dari tubuh cahaya tak berujung itu sangat mudah. Meskipun serangan Xiao Yan sangat kuat, dia juga percaya bahwa Xiao Yan tidak mungkin menggunakan serangan seperti itu satu demi satu. Layak menjadi dharmakaya tertinggi dengan pertahanan terkuat di dunia. Pertahanan semacam ini sangat kuat. Melihat kekuatan Nether Demon Bird akan segera habis, Xiao Yan pun bergumam pelan. Pertama kalinya dia menggunakan kekuatan 4 roh jahat. Jika mereka menggunakan semuanya, jika itu adalah musuh biasa,
Bahkan jika mereka mengembangkan 10 badan Dharma tertinggi, mereka pasti sudah dikalahkan sejak lama jika bukan karena 5 badan Dharma asli. Tanpa diduga, tubuh cahaya tak berujung ini masih bisa bertahan. Meskipun dia masih memiliki seni menaklukkan iblis lagu naga dan kekuatan magis tiada taraf lainnya di tangannya yang belum dia gunakan, Xiao Yan juga tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan tubuh cahaya tak berujung ini dengan serangan langsung sejenak. Dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya, dan kemudian hanya melihat 4 bayangan binatang besar muncul pada saat yang sama, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju King Yanjing. Apakah kamu melakukan ini lagi? King Yanjing secara alami menyadari bahwa keempat bayangan binatang ini adalah roh dari 4 roh jahat yang telah menyebabkan kerugian besar sebelumnya telah dipersiapkan, dan bagaimana mungkin untuk diserang. Saya melihat puluhan ribu sinar cahaya sekali lagi mengembun menjadi dinding di seberang langit, bersiap untuk memblokir roh dari 4 roh jahat. Namun, yang mengejutkan King Yanjing adalah kali ini keempat roh jahat itu tidak langsung menyerangnya, melainkan jatuh ke 4 arah sekitarnya. Melihat ini, King Yanjing juga merasa sedikit gugup di dalam hatinya, dia hanya bisa mengaktifkan spiritualnya kekuatan lagi untuk membuat pertahanannya lebih kuat. Saat jejak tangan Xiao Yan berubah, keempat roh jahat itu juga membuka mulut mereka pada saat yang sama, dan kemudian 4 rantai dengan warna berbeda tiba-tiba keluar dari mulut mereka dan melesat langsung ke arah King Yanjing. Sebelum dia bisa bereaksi, semua anggota tubuh cahaya tak berujung diikat dan ditawan. 4 arai penyegel setan jahat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.